Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang ini kita hadir di sini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Walaupun kita menyadari syukur kita tidak akan mampu untuk menebus nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Syukur kita masih sedikit. Qalilan ma tashkurun. Sedikit kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibandingkan dengan nikmat yang kita terima. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku untukmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang sedikit yang Allah sebutkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Termasuk hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu sebab. Di dalam hadis ini Nabi menjelaskan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada seorang hamba. Dan kita semua tentunya sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, Allahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ada satu kaidah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Demikian juga orang Arab berkata, kama tadinu tudan. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan diperlakukan.
Hadis ini menjelaskan kepada kita sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, yaitu dia menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong seorang hamba, memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan bentuk-bentuk menolong orang lain itu banyak. Bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan tenaga, jasa, apapun yang kita bisa berikan untuk orang lain. Nabi SAW pernah berkata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dengan lafal yang berbeda tapi sama redaksinya, ahabbul ibadi ilallah anfa'uhum linnas. Hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling banyak manfaatnya, gunanya bagi orang lain, yaitu dia memiliki sifat ringan tangan, suka membantu. Dan itulah salah satu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda. Rezekinya berbeda-beda. Supaya apa? Supaya dapat saling bantu-membantu. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan salah satu hikmah Allah membagi-bagi rezeki kepada manusia dengan pembagian yang berbeda-beda, enggak ada yang sama. Tidak ada dua orang hatta si kembar yang sama rezekinya. Kenapa rezeki kita dibeda-bedakan? Agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu satu sama lain. Rezeki dari Allah bukan hanya uang, harta, bukan. Ilmu, tenaga, kepintaran, keahlian, kecakapan itu juga merupakan rezeki, dan itu enggak sama antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda-beda. Kenapa Allah ciptakan dan jadikan rezeki manusia ini berbeda? Agar orang yang pintar bisa mengajari yang bodoh. Orang yang kuat bisa menolong yang lemah. Orang yang kaya bisa membantu yang miskin. Begitulah Allah bagi-bagi rezeki kepada manusia. Dan itu merupakan sebab Allah menolong kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya jangan dikira bahwa hadis yang berbunyi tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, itu hadis menjelaskan tentang keutamaan orang kaya. Tidak. Hadis itu tidak menjelaskan keutamaan orang kaya. Karena tangan di atas ini luas maknanya. Orang yang suka memberikan bantuan itu tangan di atas. Yang menerima bantuan tangan di bawah. Bantuan yang diberikan manusia bukan hanya uang, bukan hanya harta. Tenaga, kecakapan, kepintaran, keahlian, ilmu, itu juga merupakan sesuatu yang ya kita katakan dibagi kepada manusia. Maka coba perhatikan. Kalau kita lihat mana yang lebih banyak berada tangannya di atas? Orang kaya atau orang miskin? Mana yang paling banyak tangannya berada di atas? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Orang kaya banyak tangannya di bawah. Kenapa? Karena dia suka minta tolong. Sedikit-sedikit minta tolong. Rusak sedikit air di rumahnya minta tolong. Rusak listrik di rumahnya minta tolong. Ada perabotan, ada kita katakan kusen apa yang bermasalah, dia minta tolong. Sama siapa dia minta tolong? Sama orang miskin. Gak datang pembantunya, 3 hari udah minta tolong supaya datang. Kenapa? Berantakan rumahnya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak minta tolong itu orang kaya daripada orang miskin. Ternyata orang miskin tangannya sering di atas, dia memberikan bantuan. Kadang-kadang kita terlalu membesarkan uang yang kita berikan kepada orang miskin atas jasa yang telah dilakukannya. Padahal itu tidak seberapa.
Bayangkan kalau misalnya di rumah kita listrik padam, ada kerusakan, kita panggil tukang, rata-rata orang miskin, lalu diperbaiki, nyala kembali listrik kita, lalu kita beri upah dia. Apalah arti upah itu dibandingkan dengan jasa yang telah dilakukannya? Enggak seberapa sebenarnya. Kita bisa menikmati kembali listrik, nyala kembali. Maka ternyata di dalam kehidupan sehari-hari yang paling banyak berada tangannya di atas itu adalah orang miskin. Yang di bawah orang kaya. Orang kaya bersedekah berapa seringkah dia bersedekah? Apa tiap hari? Enggak juga. Tapi orang miskin membantu orang kaya setiap hari, Pak. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berlomba-lomba menjadi manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Terlepas status sosialnya apa. Baik dia orang kaya atau orang miskin. Pertanyaan saya, dan silakan lihat di dunia nyata, mana yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, yang sering berbagi manfaat, membantu orang lain. Ternyata orang miskin. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya adalah hamba itu suka membantu saudaranya. Ringan tangan membantu saudaranya. Baik dengan hartanya, ataupun dengan tenaganya, ataupun dengan ilmunya, ataupun dengan kemahiran, kepandaian yang dia miliki. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang punya manfaat dan banyak manfaatnya bagi orang lain, bukan menjadi masalah beban bagi orang lain. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah berkata, innama tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu mendapatkan pertolongan dari Allah melalui orang-orang lemah di antara kamu. Miskin papa, orang-orang lemah dan mungkin tertindas, yang kalau bicara enggak didengar perkataannya, yang kalau melamar mungkin enggak akan diterima lamarannya, kalau memberi syafaat tidak akan diterima syafaatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya kamu mendapat pertolongan dari Allah melalui orang-orang lemah ini. Melalui apanya? Mereka tidak punya apa-apa. Kata Nabi, melalui bi ikhlasihim wa salatihim wa du'aihim. Melalui keikhlasan mereka, melalui doa mereka, melalui doa mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, keikhlasan mereka dan salat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dapat pertolongan dari Allah melalui mereka, melalui orang-orang lemah ini. Maka kita jangan meremehkan manusia karena status sosial yang dimilikinya. Boleh jadi rezeki yang sampai kepada kita melalui mereka, melalui doa mereka, melalui keikhlasan mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan kita ya agar saling menguatkan satu sama lainnya. Yashuddu ba'duhum ba'dan kal bunyan. Seperti itulah masyarakat muslim, seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Saling bantu membantu, tolong menolong satu sama lainnya. Si kaya mungkin membantu dengan hartanya, si miskin mungkin membantu dengan tenaganya. Dengan itu akan terbentuk masyarakat yang seimbang. Ya, yang seimbang. Tidak ada yang satu merendahkan yang lain. Yang satu membanggakan diri atas yang lain, dan yang satu merasa penting dari yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita enggak tahu bagaimana doa yang dipanjatkan dari mulut orang-orang miskin ini
sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima doa mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita diperintahkan ya untuk saling menghormati satu sama lainnya. Menghormati saudara kita, menyintai mereka seperti kita menyintai diri kita sendiri dalam hal kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada umat ini, kepada kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang ringan tangan, suka membantu dan menolong. Ringan tangan, suka berbagi dalam hal-hal yang bermanfaat. Saya tutup khutbah ini dengan satu petikan yang dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dari Syekh bin Baz. Bahwa beliau pernah mendengar Syekh bin Baz berkata, miskin man tarakat dunya wa laysa lahu khidmatun linnas. Sungguh miskin, artinya malang, rugi, celaka, sia-sia hidupnya. Orang yang meninggalkan dunia, yaitu dia pergi meninggalkan dunia ini, mati maksudnya. Sementara dia tidak punya khidmat yang dia tinggalkan untuk manusia. Tidak punya karya yang dia torehkan untuk kepentingan umat manusia. Maka dari itu coba tanyakan kepada diri kita apa yang kita sudah lakukan untuk umat manusia, untuk orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.